Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope all of you are fine today, and then you can join the meeting of English classroom by Mrs. Wahyuningsih. Okay, people student, before we start our lesson, please pray together. We hope that our lesson will be run well. Okay, well student, last week we have discussed about past tense and relative passive voice and relative pronoun, and why we learn about them because in report text we usually find the sentence by using passive voice and relative pronoun. Okay, last week we have review about passive voice and relative pronoun, and today we will discuss about report text. Ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Minggu yang lalu kita telah mereview tentang passive voice dan relative pronoun, di mana passive voice dan relative pronoun sering kita jumpai dalam teks report. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas report text ya, report text. Jadi membahas report text secara mendetail untuk pertemuan minggu ini sampai minggu berikutnya. Kemudian minggu terakhir kita akan mengadakan ulangan harian 1. Ya, ulangan harian 1 itu meliputi report text sama passive voice dan relative pronoun. Kemudian untuk ulangan harian yang biasanya dilaksanakan setelah pembelajaran itu juga saya gunakan untuk ulangan harian. Dan anak, okay, we start our lesson about report text. Ya. Okay, we review about report text. From this lesson, we will learn to obtain and share information about things, animal, plant, natural phenomena, and social phenomena in order to get the general knowledge about them. Jadi tujuan kita mempelajari report text adalah apa? Kita akan belajar untuk memperoleh dan membagi informasi tentang benda-benda, hewan, kemudian tanaman, kemudian fenomena alam dan fenomena sosial untuk mendapatkan pengetahuan secara umum tentang mereka, yaitu tentang benda, kemudian binatang, tumbuhan, kemudian fenomena alam dan sosial fenomena. Itu tujuan yang akan kita peroleh ketika kita akan mempelajari report text untuk minggu ini ya. Dan sekarang the purpose of the text. If we want to study about the text, so we must know the purpose of the text. And then what is the purpose of the text of report text? The first is it is to describe something. What is something here? Something is things, animal, plant, natural phenomena, and social phenomena in general. Jadi tujuan pertama dari teks report adalah untuk menggambarkan sesuatu. Sesuatu di sini bisa berupa benda, binatang, tumbuhan, atau fenomena alam dan fenomena sosial secara umum. Kemudian number 2, it is to report factual information about a subject, animal, plant, natural phenomena, and social. Jadi tujuan yang kedua adalah untuk melaporkan informasi secara faktual, secara nyata tentang suatu subjek seperti binatang, hewan, fenomena alam atau sosial. Itu the purpose of the text ya. Kemudian generic structure of report text. Number 1 is general classification ya, and then number 2 is description. What is general classification here? Okay, before we discuss about generic structure of report text, I want to remind you that if you want to study about the text, so you must know the generic structure of the text. Ya, jadi ketika kita mempelajari suatu jenis teks, kita harus tahu generic structure-nya atau susunan strukturnya itu, strukturnya bagaimana sebuah teks itu. Untuk teks report, tujuan generic structure-nya adalah 1. Number 1, general classification. What is general classification here? It is testing classification of general aspect of thing, animal, plant, nature, and social, etc. which will be discussed in the general. Jadi
General classification itu apa? Adalah menentukan general classification suatu benda, binatang atau tanaman atau alam atau sosial yang akan kita diskusikan secara umum. Jadi sebelum kita masuk description, kita beri general classification dulu, benda apa atau sesuatu apa yang akan kita bahas pada teks itu, ya. Kita definisikan dulu biasanya terletak pada paragraf 1 general classification itu. Kemudian number 2 description, ya. Description apa? It is tell what the phenomena under discussion, ya. Jadi description adalah fenomena apa yang akan kita diskusikan in the term of what, qualities, habit, and behavior. Biasanya pada description itu yang akan kita deskripsikan adalah bagian-bagiannya, kemudian kualitasnya, kemudian habit, ya, habit itu habitatnya, kemudian behavior adalah tingkah lakunya, ya. Itu pada description. Dan kemudian kita akan membahas, tadi kita sudah pada bagian itu kita sudah mengetahui apa yang kita pelajari, yaitu kita akan mempelajari tentang report tag yang berhubungan dengan hewan, kemudian tanaman, fenomena alam, dan sosial fenomena. Kemudian untuk hari ini kita akan pelajari animal reports, ya. From today we will learn about animal reports. Okay, before we discuss the tag, we usually, if we want to discuss animal report tag animal, so we must know, ya, what we'll discuss in animal report, ya. Jadi biasanya untuk animal report atau teks report yang berupa hewan, itu apa saja yang isinya dalam teks itu. Biasanya yang generic structure adalah general classification. General classification di sini adalah name of animal, binatang apa yang akan kita diskusikan, itu yang general classification, ya. Biasanya terletak pada paragraf 1 atau kalimat yang pertama. Kemudian yang number 2 description. Yang number 2 description. Description itu biasanya where does the animal live. Biasanya kita dibahas dalam teks itu biasanya di mana binatang itu hidup. What habitat does live in. Di mana habitatnya. Ya, biasanya habitatnya itu binatang itu tinggal di mana. Kemudian what does the animal look like. Binatang itu seperti apa? Ya, biasanya dibahas adalah warna binatang itu, kemudian ukurannya, jenis kulitnya atau ciri-ciri dari tubuhnya, atau the character of the animal. Biasanya untuk yang animal look like itu the characteristic of animal, ciri-cirinya yaitu warna, ukuran, kemudian jenis kulitnya, kemudian ciri-ciri tubuhnya, ya. Kemudian what does the animal eat. Biasanya juga binatang itu makanannya apa, binatang makan apa, atau the diet of the animal. Diet di sini bukan diet, ya, tapi makanannya apa binatang itu. Biasanya yang dibahas juga itu it is carnivore, herbivore, or omnivore. Jadi binatang itu makan daging atau tumbuhan atau daging dan tumbuhan. Kemudian what's the habit, behavior of the animal. Kemudian juga dalam description nanti apa yang akan kita dibahas yaitu tingkah kebiasaan dan tingkah laku dari suatu binatang itu, ya. Sekarang contohnya kamu bisa lihat, buka buku Intan Pariwara halaman 152 activity 2, activity 3, nanti juga masuk pada activity 4 halaman 153. Kita bahas yang itu, ya. Ini saya ambilkan di situ aja biar bukunya nanti kamu bisa pelajari. Jadi buka halaman 152 activity 2. Nah, activity 2 udah ketemu, ya. Read the following with the proper pronunciation. Write the meaning of the word. You will read the word in activity 3, ya. Activity 2 itu adalah vocabulary yang akan kita jumpai pada activity 3, ya. Yang number 1 hard, ya. Number 1 hard. What's the meaning of hard? Keras. Number 2 shell, kerang. Kemudian number 3 plates, piringan.
Number 4, covered, tertutup. And then number 5, skull, sisik. Kemudian number 6, withdrawn, menarik. Kemudian number 7, pendle, dayon. Kemudian number 8, flavor, itu sirip. Kemudian number 9, beak, paruh. Kemudian instead, sebagai gantinya. Kemudian to breathe, bernafas. Kemudian jellyfish, ubur-ubur. Kemudian to hot, menetas. Kemudian number 4, to depend on, ya, to depend on, bergantung pada. And then the last, heat, panas. Ya, jadi itu adalah vocabulary the vocabulary that you can find in the activity 3. Ya. Sekarang kita bahas activity 3. Read the following text with correct pronunciation, then answer the question. Okay, ya, the text discuss about turtles. Saya baca, okay, I will read the text and then you please understand the text, ya. Itu halaman 152, ya, buku Intan Pariwara, page 452. Okay, the first paragraph, turtle are reptile and cold-blooded. They depend on the surroundings for their body heat. Ya, jadi kura-kura adalah binatang reptil dan berdarah dingin. They depend on. What does the word they refer to? They di sini kura-kura, ya. Kura-kura tergantung pada lingkungan, ya, tergantung pada lingkungan mereka. On the body heat, ya. Untuk apa? Tergantung pada panas tubuhnya, tubuh kura-kura. Paragraf 2, jadi yang paragraf 1 itu dinamakan general classification. Jadi classification itu apa? Binatang apa yang akan kita bahas pada paragraf berikutnya, yaitu apa? Turtles. Turtles are covered with a hard box-like shell which protect the soft body and organ. Jadi kura-kura tertutupi dengan apa? Box, kotak yang keras, ya, seperti apa? Like shell tadi apa? Shell tadi kerang, ya, yang melindungi tubuhnya yang lembut, ya, tubuh dan organnya yang lembut. It is composite, an upper section called a caparishes and lower plate called a plaston. Jadi tadi kerang tadi, ya, diupamakan apa? Seperti apa? Bagian-bagian yang paling atas yang disebut dengan apa? Disebut dengan apa itu? Cangkang, ya. Yang apa? Atau piringan yang yang paling bawah disebut dengan plaston. The head, tail, and leg of turtle are covered with skull, ya. Jadi kepala, ekor, dan kaki dari kura-kura itu tertutupi dengan sisik. Turtle withdrawn them inside the shell for protection. Turtle menarik tubuhnya ke dalam kerang, ya, ke dalam kerang untuk apa? Untuk melindungi, untuk perlindungan dirinya. Turtle have four pendle-shaped flipper which help not swim. Turtle do not have teeth, they have a sharp beak instead. Jadi turtle mempunyai 4 dayung, ya, kaki, ya, yang akan membantu mereka untuk berenang. Kemudian kura-kura tidak mempunyai gigi. Mereka mempunyai paruh yang sebagai gantinya. Mereka mempunyai paruh yang tajam, ya. Turtle can breathe on land and underwater. Kura-kura dapat bernapas di darat dan di bawah air. The mainly eat jellyfish, sea snail, and other soft body, so moving sea animal. Jadi kura-kura makanannya makan apa? Ubur-ubur, kemudian kerang laut, ya. Kemudian binatang-binatang yang lembut, ya, yang bergerak perlahan-lahan, binatang laut yang lembut dan geraknya perlahan, karena kura-kura kan juga perlahan-lahan jalannya. Kemudian paragraf terakhir, female turtle lay their egg and the sand of beach. Jadi kura-kura betina bertelur di pasir di pantai. Once of the eggs are covered, the female return to the sea. Ya, selesai
telur ya, kura-kura itu ya kembali ke laut. Jadi sekali bertelur ya, kura-kura menutupi telur-telur itu ya. Kemudian kura-kura betina tadi kembali ke laut. When the eggs hatch ya, ketika telur itu menetas, the baby turtle crawl down to the sea and take care of the shell. Jadi ketika bayi kura-kura tadi, ketika telur tadi lahir, kemudian muncul bayi kura-kura ya, kemudian itu merangkak ke laut dan harus menjaga diri mereka sendiri ya, jadi tanpa bantuan dari kura-kura betina tadi, jadi harus hidup sendiri ya. Itulah kura-kura ya. Oke ya, activity 3 we discuss about the turtle. Jadi ini adalah text report tentang hewan reptil ya. Nanti untuk hewan itu ada bermacam-macam ya. Hewan itu ada binatang mamalia, kemudian serangga, kemudian reptil ya. Ini masuk ya contoh dari teks yang berupa report text berupa reptil. Nanti di buku Intan Pariwara ada. Setelah ini kamu kerjakan ya. Kemudian we discuss the next question ya. Sekarang kita bahas question. Question number 1. What is the text about? Biasanya dalam teks what is the text about, you can look the first sentence ya. Ketika kita membahas tentang teks itu, kamu lihat pada paragraf 1 kalimat yang pertama. Teks itu tentang apa toh? Apa yang dibahas pada teks itu yaitu apa? It is about sea turtle in general ya, jadi tentang apa? Kura-kura laut secara umum. Kenapa in general? Karena teksnya berupa teks report. It is to describe something in general ya, membahas tentang turtle, sea turtle ya. Kemudian number 2, what are information described in the text? Tadi apa? Pada awalnya tadi apa? Kalau dalam teks report tentang binatang, apa yang kita bahas? Ya, what are information described in the text? Yang number 1, sea turtle habits ya, kebiasaan dari apa? Kebiasaan dari kura-kura laut itu pada paragraf yang pertama. Kemudian appearance ya, bentuknya bagaimana, itu juga pada paragraf yang kedua. Diet, makanannya, kemudian reproduksi, bagaimana dia berkembang biak, yaitu pada paragraf yang ketiga. Saya ulang, paragraf yang keempat itu reproduction ya. Jadi yang informasi yang digambarkan pada teks di atas adalah kebiasaan, the habit, sea turtles habits ya. Appearance itu ciri-ciri yang nampak dari luar, itu paragraf 2. Kemudian diet itu pada paragraf 3. Kemudian reproduction pada paragraf keempat ya, description-nya. Where do the animals live? Tadi sudah pada ciri-ciri dari animal report menanyakan semacam ini kan. At the sea or ocean ya. Jadi mereka hidup di laut atau lautan ya. Itu. Kemudian number 4, what is the dietary of the animal? Apa makanan dari binatang ini? Ya, makanannya apa? Paragraf keberapa? We can find the answer in paragraph 4 ya. Jellyfish, sea snail, and other soft body slow moving sea animal ya. Jadi makanannya ubur-ubur, kemudian kerang laut, kemudian binatang laut yang tubuhnya apa? Tubuhnya lembut dan bergeraknya lambat ya. Itu seperti ubur-ubur kan lembut kan ya, kemudian geraknya juga lambat. Kemudian the next, what in the function of its beak? Apa fungsi dari paruh apa kura-kura tadi? Kura-kura tadi paragraf berapa? Turtle do not have teeth ya. Kura-kura tidak mempunyai gigi. The have sharp beak insect ya. Insect, mereka mempunyai paruh yang tajam. Jadi gunanya untuk apa? Karena tidak mempunyai gigi tapi mereka mempunyai paruh yang tajam. So number 5, what is the function of its beak?
to beat the prey, ya, untuk menggigit mangsanya atau makanannya, ya, karena kura-kura tidak mempunyai gigi, maka sebagai gantinya mempunyai paruh yang panjang. Okay, well student, activity we discuss about activity 3, ya. It is about turtle, and we also discuss the question number 1 to number 5, ya. Kita sudah membahas question 1 sampai nomor 5, kemudian juga kita sudah membahas apa itu bacaannya. Okay, we continue activity 4. From activity 4, look at page 153. You must identify the topic of each paragraph. Jadi pada activity 4, kita diharuskan untuk mengidentifikasikan suatu paragraf. Perhatikan paragraf 1 sampai paragraf 4 dalam text report, itu kan general classification, kemudian description-nya, and then what are description here, itu ada pada question number 2, ya. What are information described in the text, ya? Sea turtle habit, appearance, diet, and reproduction. Ya, jadi pada teks ini itu paragraf 1 dinamakan general classification, paragraf 2, 3, dan 4 adalah description, ya. Maka untuk activity 4 jawabannya bagaimana? Oke. Paragraf, ya. Turtle are reptile and cold-blooded. They depend on the surrounding from the body head. Itu topiknya, itu adalah turtle, itu adalah general classification. Paragraf 1 general classification. And then paragraf 2 turtle physical appearance. Jadi ciri-ciri secara fisik dari kura-kura itu bagaimana? Tadi sudah saya terangkan pada animal report tadi, ya. Biasanya ciri-ciri look like, what's the animal look like, ya. Kemudian yang paragraf 3 adalah turtle behavior, itu tingkah laku atau kebiasaan dari turtle behavior itu. Kemudian yang paragraf adalah turtle reproduction, ya, turtle reproduksi, berkembang biak, bagaimana cara bertelurnya. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian, ya, kita bahas buku paket maksud bukan buku paket, ya, buku Intan Pariwara, halaman 152 sampai halaman 153. Kemudian nanti kamu kerjakan seperti biasa. Setelah ini kamu kerjakan soal, ya. Saya anggap sebagai ulangan harian karena setiap selesai pembelajaran saya beri soal 10 soal, ya. Itu saya gunakan nanti untuk penilaian ulangan harian. Kemudian setelah selesai nanti kita bahas report text nanti, itu saya mengadakan ulangan secara umum, ya. Jadi bukan per topik semacam ini, ya. Nanti campuran antara report text, kemudian relative pronoun sama passive voice pada minggu keempat, ya, sebelum kita mengadakan penilaian tengah semester. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian. Oke, selamat belajar, tetap semangat, ya. Walaupun dalam kondisi semacam ini kita tetap semangat, jangan lengah, ya. Memang itu kondisinya semacam ini dan kita tidak tahu kapan pembelajaran tatap muka akan bisa berlangsung. Saya harap cepat COVID-19 cepat berakhir dan kita bisa cepat mengadakan pembelajaran tatap muka, ya, karena kita sudah 1 tahun ini tidak mengadakan pembelajaran tatap muka. Okay, well student, I think it's enough and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.